Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Iwan dalam pembelajaran biologi untuk SMA. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah lanjutan dari pembahasan mengenai glikolisis yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Seperti apa pembahasan mengenai siklus Krebs ini? Mari kita simak bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua mengenai pembahasan tersebut. Silakan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak kita bisa kembali membahas mengenai materi metabolisme. Dalam hal ini respirasi seluler. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai glikolisis. Dan sekarang kita akan membahas mengenai siklus Krebs. Ya, sebelum Bapak menjelaskan mengenai siklus Krebs, Bapak akan mengingatkan kembali gambaran umum respirasi seluler. Ya, yang aerob tentunya ya. Nah, masih ingat gambar ini kan di video sebelumnya? Nah, respirasi seluler itu secara garis besar terdiri dari 3 tahapan. 1, 2, 3. Ya, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ya, glikolisis sudah dibahas ya kemarin. Ketika di video sebelumnya juga silahkan bisa disimak kembali. Sudah dijelaskan ya. Sekarang kita akan yang kedua. Ya, yang kedua adalah siklus Krebs. Ini berlangsungnya di matriks mitokondria. Kita akan bahas ya. Siklus Krebs. Nah, apa itu siklus Krebs? Nah, ini adalah merupakan suatu reaksi ya yang terjadi setelah selesai glikolisis. Ya, berupa siklus alias berputar ya, terus-menerus siklus yang menghasilkan outputnya adalah ATP, NADH, FADH2 dan CO2. Nah, siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Adolf Krebs. Ya, ini orang Jerman katanya ya, blasteran dengan Inggris. Dia meraih hadiah Nobel, penghargaan Nobel karena menemukan siklus biokimia ini. Dinamakan juga siklus Krebs ini adalah siklus asam sitrat karena ada senyawa asam sitrat yang dihasilkan pada siklus ini. Di mana berlangsungnya siklus Krebs ini? Nah, tadi sudah disebutkan di awal, siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Kita coba tinjau ulang kembali, ini adalah gambar sel. Ya, ada inti selnya, ada sitosolnya. Disinilah kemarin glikolisis terjadi. Sekarang kita tinjau ini, mitokondria, ya, sebuah organel pada sitoplasma sel, ya. Nih, kalau diperbesar mitokondria seperti ini. Struktur mitokondria ini kan double membran. Bermembran rangkap. Coba lihat materi di kelas 11 ya tentang sel dan organel-organelnya. Nah, ada membran luar dan ada membran dalam. Membran dalamnya ini melekuk-lekuk nih. Nah, lekukan membran dalam ini yang disebut dengan krista. Di antara membran luar dan membran dalam ada ruang antar membran. Dan di sebelah dalamnya ini ada cairan yang banyak mengandung enzim ya, banyak mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk metabolisme. Di sini ini namanya matriks ya, cairan pada mitokondria itu disebut matriks gitu. Kemudian bagaimana proses dari siklus Krebs ini? Maka kita lihat ya bagaimana proses lengkapnya. Proses siklus Krebs ini diawali dengan reaksi antara. Ini merupakan tahap persiapan ya, yaitu pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Ingat ya, asam pirufat ini didapatkan dari pemecahan glukosa alias melalui proses glikolisis. Nah, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, reaksi ini disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Ya, reaksi antara tahap persiapan ini disebut dekarboksilasi oksidatif. Seperti apa prosesnya? Coba lihat gambar ini, ya. Nih, asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nih, penjelasannya kita lihat, ya.
Nih, ini penjelasannya. Asam pirufat yang 3C, maksudnya ini, hasil glikolisis, ingat glikolisis di sitosol, sudah ya. Itu menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, si asam pirufat ini akan memasuki mitokondria, kan dari sitosol. Masuk, menembus membran mitokondria melalui protein channel, ya, saluran protein. Ada berapa? Ada 2. Kok di sini 1? Ya kita ceritakan 1 saja. Nanti kita kalikan 2 saja hasilnya karena sama ya, identik prosesnya. Jadi asam pirufat yang 3C, lihat 3C. 1, 2, 3 nih, jendolnya ada 3. Ini karbon, ya, ilustrasi dari karbon. Kemudian akan menjadi asetil-CoA. Ini masuk dulu ke sini. Kemudian setelah masuk dibagaimanakan? Nah, asam pirufat yang 3C ini, lihat 3C kan melepaskan 1 molekul CO2. Nih, CO2. CO2. Nah, C yang ini keluar 1. Berarti tinggal nyisa 2 atom C. Nah, si 2 atom C ini nanti mengikat koenzim A. Nah, ini koenzim A. Diikat oleh 2 atom C ini. Nah, sementara itu terjadi reduksi, reaksi reduksi. NAD plus direduksi menjadi NADH. Ya, 1 atom H plus dari sini, yang H plus ya, dari sini akan ditangkap ke sini. Ditangkap oleh si NAD plus menjadi NADH. Ya, alhasil terbentuklah asetil CoA. Terbentuk juga atau dikeluarkan juga CO2 dan dihasilkan juga NADH di sini. Coba kita lihat resumenya. Dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara itu membutuhkan inputnya adalah 2 asam pirufat. Di sini 1. Kenapa di sini disebutkan 2 asam pirufat? Karena dari glikolisis dihasilkan itu 2 asam pirufat. Ini prosesnya cukup 1 saja yang mewakili, tinggal kali 2 ya. 2 asam pirufat dan dibutuhkan ini koenzim ini NAD, koenzim ini ya, ada 2 juga karena 2 asam pirufat, tinggal kali 2 aja. Outputnya, nah, hasil yang dikeluarkannya apa? Hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini 2 asetil CoA. Ingat 2, dari mana kok 2? Sekali lagi. Ya, karena asam piruvatnya ada 2. Jadi 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Jadi ini sudah hasil pengali ya. Sudah hasil pengalian dari 2 asam pirufat. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, yang 2 asetil-CoA ini akan menjadi substrat input untuk siklus Krebs. Nanti ini akan masuk ke siklus Krebs. Nah, makanya ini disebut tahap persiapan. Atau disebut reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs-nya. Nah, NADH-nya nanti akan dibawa ke sistem transfer elektron. Begitu. Jadi, sekali lagi asetil-CoA ini akan menjadi substrat untuk siklus Krebs. Maka kita langsung masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs-nya seperti apa sih? Nah, setelah selesai tahap dekarboksilasi oksidatif ini, asetil CoA yang dihasilkan akan masuk menjadi input bagi siklus Krebs. Oke. Lihat ini, nggak usah kaget kalau ada gambar begini, harus senang ya. Dilihat penjelasannya. Lihat ini ya. Intinya sih, asetil CoA ini akan masuk ke siklus ini, lihat siklusnya searah jarum jam sini. Di sini akan ada proses reduksi oksidasi, reaksi redoks yang melibatkan beberapa substrat. Di sini ada 10 langkah itu dengan tadi dekarboksilasi oksidatif ya. Coba kita lihat satu persatu. Nah, tadi koenzim si asetil CoA ini ya akan melepaskan koenzim A-nya. Lihat, CoA-nya lepas. Ya, asetil CoA ini yang 2C mentransfer 2 atom karbonnya ke asam oksaloasetat. Lihat, asam oksaloasetat ini 4C. 1, 2, 3, 4. 4C ditambah 2C berapa C? 6C. Nah, senyawa ini disebut asam sitrat. Maka ini disebut juga siklus asam sitrat loh ya. Ini asam sitrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2C tambah 4C, 6C. Gitu.
Kemudian yang ini tetap 6C tuh. Hanya di sini ada penambahan H2O dan pelepasan H2O. Ini akan mengubah susunan ini, asam sitrat ini menjadi isomernya, yaitu asam isositrat. Ya, sama-sama 6C. Jadi isositrat. Lebih baik tanyakan nanti guru kimia supaya lebih paham bagaimana rumus bangun dan lain sebagainya, ya. Isositrat ini akan mengalami reaksi berikutnya. Kita lihat yang reaksi kelima, ya. Asam isositrat yang 6C ini mengalami oksidasi dengan melepaskan ion H, ya. Nah, hidrogen ini, ya, akan ditangkap oleh NAD+, maka akan menjadi NADH. Ya. Dan satu molekul CO2 dilepaskan. Dilepaskan satu molekul CO2, berarti akan kurang C-nya nih, karena sudah lepas satu. Lihat yang coklatnya nih. Ini berkurang dari sini satu. Maka tinggal atom berkarbon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya asam alfa ketoglutarat. Yang 5C ini. Di sini berarti dihasilkan CO2 dan dihasilkan NADH. Kemudian berikutnya, tahapan ke-6. Ya, asam alfa ketoglutarat ini yang 5C ini melepaskan lagi CO2. Berarti berkurang tuh C-nya. Jadi berapa? Ini 4. 5 kurang 1 karena keluar ya. Ini jadi 4. Ya. Kemudian dan mengalami oksidasi dengan melepaskan H+. Nah, H+-nya ini akan mereduksi nanti ya. NAD berubah menjadi NADH. NAD ditambah H+ dari sini menjadi NADH. Ya. Rumitnya sih silahkan ada di kimianya ya. NAD ditambah H+ menjadi NADH. Tuh, dihasilkan lagi NADH. Mirip dengan ini ya prosesnya. Nah, asam alfa ketoglutarat di sini bedanya ini nih. Asam alfa ketoglutarat selain kehilangan 1C karena keluar CO2, ya juga akan mendapatkan tambahan CoA. Lihat, CoA di sini keluar, tapi di sini masuk lagi. Maka yang 4 atom karbon ini mengikat CoA, namanya adalah suksinil CoA. Jadi ini adalah senyawa namanya suksinil CoA. CoA-nya dari mana? Masuk, ya. Menangkap. Kok jadi 4? Karena terkurangi 1 oleh CO2. Tadinya dari asam alfa ketoglutarat, ya, 5. Jadi 4 C-nya. Begitu. Dihasilkan NADH ya di sini. Kemudian tahapan ke-7. CoA lepas lagi dari suksinil CoA. Oh, ini ke sini ya. Ke sini. CoA-nya lepas dan ini bisa dipakai lagi nanti CoA. Muter aja begitu. Ya. CoA terlepas, terbentuklah asam suksinat. CoA yang lepas ini posisinya digantikan oleh fosfat anorganik, disingkat PI. Ya, fosfat anorganik ini masuk menggantikan posisi CoA. Ya, tapi kemudian ini labil kan ya, si fosfat anorganik ini didonorkan ke GDP. Jadi fosfat anorganik bergabung dengan GDP, guanosin difosfat, ya. Bergabung maka terbentuklah GTP. Nah, GTP ini bisa diuraikan menjadi GDP plus fosfat lagi. Ingat, ini GTP guanosin trifosfat, 3 fosfatnya. Kalau GDP guanosin difosfat, 2 fosfatnya. Kalau ditambah PI berarti jadi GTP, ya. GDP tambah P, GTP. GTP bisa jadi GDP dan ini. Nah, si fosfat yang ini bisa ditangkap, ditransfer ke ADP, didonorkan ke ADP, adenosin difosfat menjadi ATP. Jadi intinya sama saja ya. Menghasilkan GTP ini bisa menjadi ATP karena nanti P-nya bisa ditransfer ke sini. Di buku-buku mungkin disebutkan ini di tahapan ini dihasilkan ATP, tidak masalah lah karena dipangkas mungkin prosesnya. Seperti itu. Jadi intinya di sini akan dihasilkan ATP 1. Nah, lihat ke sini. Ini sudah terbentuk asam suksinat. Berapa C? 4C. Coba kita lanjutkan proses yang ke-8. Tahap yang ke-8 adalah
asam suksinat mengalami oksidasi lagi. Dan mentransfer, ini mah 2. Ya, hidrogennya 2. 2H+. Maka yang menangkapnya di sini mah FAD. Bukan NAD, tapi FAD. Kalau ini nikotinamid adenin dinukleotida, sudah ini ya waktu itu disebutkan. Ya, ini mah flavin adenin dinukleotida, masih saudaraan lah. Ya. Si FAD ini mengikat 2H+, maka ditulisnya jadi FADH2 karena 2H+-nya, 2 elektron nanti yang ditransfernya. Ya, asam suksinat ini maka berubah namanya menjadi asam fumarat. Tidak ada pengurangan C di sini. Asam fumarat. Kemudian asam fumarat ini tahap ke-9 ya. Asam fumarat ini akan menjadi asam malat. Dengan cara bagaimana? H2O masuk. Jadi H2O digunakan oleh asam fumarat ini untuk membentuk asam malat. Nah, si asam malat ini tetap atomnya, atom karbonnya ada 4. Kemudian asam malat ini mengalami oksidasi lagi. Ya, dan mentransfer H+-nya untuk mereduksi NAD+. Lihat, ada NAD lagi di sini karena H+-nya 1. NAD+ ya menangkap H+ yang ditransfer atau dilepaskan oleh si asam malat ini. Ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Oh, NADH bukan NADH2 ya. NADH. Nah, asam malatnya berubah menjadi asam oksaloasetat ya dengan apa namanya? H+-nya tadi ditransfer ke sini, maaf, H+-nya ditransfer ke NAD ke sini, direduksi, kemudian asam malat mengalami oksidasi menjadi asam oksaloasetat. Oksaloasetat akan digunakan untuk siklus Krebs berikutnya. Terus makanya muter ini. Disinilah panen. Memanen apa? ATP, memanen NADH dan FADH. Ini nanti cikal bakal energinya. Jadi kesimpulannya lihat. Hasil akhir siklus Krebs. Input 2 asetil-CoA. Loh kok 2? Ini kan 1. Kan lihat. Dari 2 asam piruvat akan dihasilkan 2 asetil-CoA. Kenapa disebut 1? Karena siklusnya sama aja begini. Tinggal kali 2. Kalau 1 asetil-CoA prosesnya begini, 2 asetil-CoA bagaimana? Ya 2 kali begini. Begitu. Jadi inputnya kita anggap 2 asetil-CoA. Ya. Dibutuhkan 6 NAD. 1, 2, 3. Kali 2, 6. Ya. Dibutuhkan 2 FAD. 1 kali 2, 2. Ya. Dibutuhkan 2 ADP di sini ya. 1 kali 2. Karena siklus dikali 2 ya semuanya. Outputnya adalah 4 CO2. Lihat di sini. 1 asetil-CoA menghasilkan 2 CO2. 1, 2. Ini. Ya. CO2-nya 1, 2. Berarti kalau dari 2 asetil-CoA, kali 2 saja. Berarti 4 CO2. NADH dihasilkan berapa? Dari satu siklus ini ada 3 NADH. Lihat. 1, 2, 3 NADH. Ya, berarti kalau dari 2 asetil-CoA 6 NADH. Kemudian 2 FADH. Lihat, FADH2 ada 1 di sini. Kalau dari 2 asetil-CoA maka akan ada 2 siklus ya. Kemudian 2 ATP ini 1, kalau ada 2 asetil-CoA berarti 2 siklus. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lihat ini ringkasan dari glikolisis sampai siklus Krebs untuk mengingat-ingat saja ya. Nah, ini ada wilayah sitosol. Saya anggap ini kotak ini adalah wilayah sitosol dan kotak ini adalah wilayah matriks mitokondria. Lihat, glukosa di sitosol ini akan diubah menjadi 2 asam piruvat ya. 6C jadi 3C. Tapi 2 asam piruvatnya. Menghasilkan apa tadi? Waktu itu ya di video itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, proses ini disebut glikolisis. Ingat, di sitosol, glikolisis. Glukosa 6C menjadi 2 asam piruvat yang 3C. Ya, dihasilkan 2 ATP dan dihasilkan 2 NADH. Kemudian, asam piruvat ini akan mengeluarkan 2 CO2
Nah, menjadi 2 asetil-CoA yang 2C. Kenapa? Karena dikurangi oleh CO2. 3C menjadi 2C. Ya. Dan ini akan menghasilkan 2 NADH. Tahapan ini disebut apa? Iya, betul. Dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Kemudian, ini terjadi di matriks mitokondria ya. Jadi si asam pirupatnya masuk sini. Kemudian, nah, 2 asetil-CoA ini akan masuk menjadi input buat siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini menghasilkan outputnya 4 CO2, 2 ATP, ya, 6 NADH, dan 2 FADH. Nih, kalau ATP ini sudah bisa digunakan sebagai energi nanti ya, dipecah bisa jadi energi. Kalau ini adalah senyawa yang mengandung energi tinggi, cuman harus ditukar dulu, bahasanya gitulah ya. Harus ditransfer dulu nih elektronnya, baru bisa menghasilkan seperti ATP gitu ya, akan menghasilkan energi. Maka ini NADH, NADH, NADH yang ini dan FADH2 akan dibawa ke sistem transfer elektron untuk memanen energi nanti. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti apa transfer elektronnya? Kita bisa lihat nanti di penjelasan berikutnya insya Allah ya. Jadi jangan bingung ya. Ini saja ya. Pokoknya ini tahapan ini yang pentingnya. Ya, silakan di screenshot boleh ya. Silakan. Kalau mau memahami dulu. Diulang-ulang lagi videonya ya, seperti itu. Ya, selesai. Alhamdulillah ya. Ya, bagaimana? Telah disimak videonya? Disimak dengan lengkap ya. Dan bisa diputar ulang seandainya penjelasannya butuh untuk diulang-ulang sampai paham. Nah, jika ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk mengisi di kolom komentarnya. Atau bisa di grup WhatsApp yang telah dibuat di kelas masing-masing. Atau boleh menghubungi saya secara japri ya. Silahkan bagi yang belum mengerti, kita bisa berdiskusi ya. Bisa jadi saya juga ada kekeliruan, mohon untuk dikoreksi ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tunggu video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk senantiasa belajar hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.